Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Kamis aja. Kamis kantong makin tipis. Tapi besok kan gajian. Ore bayar utang lagi. Hidup itu harus hemat, harus efisien. Pemerintah aja efisiensi. Makanya yang ditunjuk dia lagi. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal duet maut terpanas di awal tahun 2026. Korupsi dan judi online. Ibarat striker, duet maut. Dua-duanya punya naluri mencetak gol. Gol bunuh diri tapi. Dua penyakit masyarakat yang bukan cuma bikin negara rugi, tapi juga bikin rakyat jadi emosi. Ya gimana nggak emosi kalau setiap hari disuguhin sama berita korupsi. Korupsi lagi. Apalagi uang korupsi kali ini duitnya dipakai buat judi sama seorang pejabat yang ngadi-ngadi. Bayangin aja, duit korupsi dipakai buat judi. Itu namanya double kill. Namanya Al-Mukarrom Natapraja, Camat Medan Maimun yang mendadak jadi sorotan karena nekat nyikat anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah dari kartu kredit pemerintah daerah. Sebagian besar uangnya untuk main judi online. Kayaknya pengen banget disambar petir kakek Zeus. Cring-cring skater tuh. Kasus ini awalnya terbongkar setelah pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan dan tunggakan tagihan sebesar 1,2 miliar rupiah dari kartu kredit Pemda yang digunakan oleh Camat Maimun. Pihak bank kemudian melaporkan hal itu kepada Inspektorat Kota Medan pada akhir tahun 2025 lalu. Inspektorat Kota Medan yang mendapatkan laporan dari bank langsung melakukan audit internal. Hasilnya ditemukan bahwa Camat Maimun Al-Mukarrom telah menggunakan anggaran daerah sebesar 1,2 miliar rupiah tanpa adanya laporan pertanggungjawaban. Kita pakai duit kantor aja ya, 50.000 aja. Pertanggungjawabannya harus jelas. Harus ada kwitansi, ada stempel, bahkan kalau bisa ada bukti foto. Foto selfie sama penjualnya. Pakai COD kali. Lah ini 1,2 M kok bisa lolos. Nah, biar gak bingung kenapa duit sebanyak itu bisa dipegang sendiri, jadi FYI, for your information, sebagai camat, Al-Mukarrom memang berwenang menggunakan dana daerah sebesar 300 juta rupiah per bulan lewat fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Tapi ya namanya anggaran daerah peruntukannya jelas harus dipakai buat keperluan belanja daerah dan melayani masyarakat daerah. Dan yang paling penting harus ada laporannya. Masalahnya di tangan Al-Mukarrom anggaran ini dipakai buat melayani warga. Tapi warga Sihanoukville Kamboja alias Bandar Judi Internasional. Karena dari hasil pemeriksaan limit kredit itu ternyata malah dihabiskan Al-Mukarrom untuk main judi online. Gak cuma itu, sebagian uang korupsinya juga dia pakai bayar utang, sewa rumah, dan keperluan pribadi lainnya. Banyak juga pengeluarannya ya. Ya kayak penonton. Ya. Cuma penonton nggak pernah korupsi. Paling dijanjiin promosi. Tapi nggak jadi-jadi. Ya sabar aja. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar aja. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Kapan kan? Indahnya kapan? Ya sabar aja. Lama-lama jadi emosi gua.
Penyelewengan itu diketahui dilakukan Al Mukarrom selama 4 bulan berturut-turut sejak Agustus hingga November 2024. Ironisnya Al Mukarrom yang dulunya menjabat sebagai sekretaris camat dilantik jadi camat pada 31 Juli 2024. Artinya hari ini dilantik, besoknya udah langsung korupsi. Jadi kayaknya waktu masih jadi sekretaris camat udah di listing apa aja yang bisa dikorupsi. Akhirnya gua jadi camat. Bisa judi pakai duit korupsi. ATK cek. Perjalanan dinas cek. Baju seragam cek. Mata lo picek. Sangat visioner ya. Saking visionernya jadi keblinger. Akhirnya pemerintah Kota Medan mengambil langkah tegas. Pada Jumat 23 Januari kemarin, Al Mukarrom resmi dicopot dari jabatannya sebagai camat Medan Maimun. Selain itu ia juga dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan tugas atau non-job selama 12 bulan. Sebentar, izin. Ini ngasih sanksi atau ngasih cuti? Orang udah korupsi dan main judi kok masih dikasih hati? Sekali-kali kasih empedu dong biar pahit. Maksudnya dia udah jelas salah dan mengakui perbuatannya, kenapa nggak langsung dipecut? Dipecat ya maksudnya. Selain sanksi pencopotan dan non-job, Al Mukarrom juga diharuskan melunasi sisa tunggakan yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi dan main judi. Diketahui Al Mukarrom sudah membayar sebesar 400 juta dari total 1,2 miliar yang ia gunakan untuk bermain judi online. Masih ada sisa 800 juta rupiah. Mau bayar pakai apa nih? Duit korupsi lagi? Apa duit hasil judi dari duit korupsi? Yang dipakai buat main judi dari hasil korupsi? Gitu aja terus sampai token listrik di rumahnya Neymar bunyi. Ya kali Neymar rumahnya pakai token listrik. Kasus ini juga tidak berhenti di sanksi administratif, tapi juga sudah masuk ke ranah hukum untuk diproses secara pidana. Kita semua tentu berharap proses hukum ini bisa berjalan transparan dan mengungkap semuanya secara terang benderang. Termasuk kemungkinan adanya kelalaian atau keterlibatan pihak lain. Apalagi Inspektorat Kota Medan sampai sekarang masih melakukan pendalaman soal satu kejanggalan. Bagaimana bisa Al Mukarrom menggunakan kartu kredit Pemda selama 4 bulan berturut-turut walaupun tunggakannya belum dibayarkan? Kepala Inspektorat Pemkot Medan Ervin Fahrur Razi bilang, Badan Keuangan seharusnya melunasi semua tagihan kartu kredit setiap bulannya sesuai dengan penggunaan. Dan sesuai aturan main, jika tagihan tidak dibayar atau menunggak, maka fasilitas kartu kredit tersebut seharusnya diblokir otomatis oleh sistem. Tapi ini Al Mukarrom bisa leluasa pakai anggaran negara selama 4 bulan berturut-turut. Meski tagihannya macet total. Jangan-jangan tagihannya lewat jalan nying-nying. Jalan tikus. Iya, biar nggak kena macet. Kan kita jadi bertinyi-tinyi. Ini sistemnya yang error atau orang yang error? Padahal kartu kredit pemerintah daerah itu tujuannya buat mempermudah kerja birokrasi dan mendorong transparansi. Bukan buat mempermudah orang buat korupsi. Lemahnya pengawasan inilah yang disorot tajam. Pengamat kebijakan publik Dadang Darmawan Pasaribu menilai kasus ini harus jadi alarm keras bagi Pemkot Medan untuk memperketat pengawasan anggaran daerah. Sanksi harus dipertegas. Ia khawatir tanpa hukuman yang benar-benar memberi efek jera, kasus serupa bisa terulang lagi di masa depan. Padahal yang dipertaruhkan di sini bukan cuma kursi jabatan, tapi hancurnya kepercayaan publik. Kasus yang menjerat Al Mukarrom adalah cermin bahwa teknologi yang seharusnya memudahkan birokrasi ternyata bisa menjadi celah baru korupsi jika jatuh ke tangan orang yang salah. Korupsi cari celah terus. Udah kayak iklan sikat gigi. Ya. Sampai celah-celahnya. Hal ini harus jadi pengingat bahwa secanggih apapun sistemnya, kalau pengawasannya cuma formalitas ya anggaran tetap bakal bocor juga. Bayangin teknologi dibuat oleh orang pintar untuk efisiensi,
tapi malah disalahgunakan oleh oknum yang lebih pintar untuk urusan judi. Kasus ini juga harus jadi alarm keras kalau judi online udah menjalar ke semua kalangan. Bahkan judol sudah merambah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Resikonya juga bukan lagi soal si pelaku yang sampai jual rumah buat depo. Pernah? Nggak pernah kan? Jual motor. Jangan ya. Tapi juga berubah menjadi sabotase terhadap uang negara. Ironis, pejabat itu kan harusnya jadi teladan. Ini juga teladan sih, tapi telat dan telat ketahuan. Rakyat harus bayar pajak, pejabatnya malah asik-asik ngegasak duit rakyat. Ibarat kita titipin pacar ke temen. Titip jagain ya bro. Sama teman kita benar-benar dijagain. Memang temen yang baik ya. Bahkan dijagain sama dia sampai ke pelaminan. Kita mah jadi tamu undangan. Kalau uang negara aja bisa gampang menguap jadi modal judol, ini mah bukan cuma orangnya yang dodol, tapi sistemnya yang udah ambrol. Rakyatnya sabar lagi, sabar lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.